Pembacaan Alkitab tanggal 17 Oktober tahun 2024, hari ke-291. Kejadian pasal 14. Pertemuan Abram dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Suawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu." Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, 'Aku telah membuat Abram menjadi kaya.' Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing." Mazmur 91. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Roma pasal 15. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, "Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa, dan menyanyikan mazmur bagi namamu." Dan selanjutnya, "Bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya." Dan lagi, "Pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia." Dan selanjutnya kata Yesaya, "Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan." Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tema minggu ini melayani untuk memimpin. Bacaan hari ini mempersiapkan kita untuk bacaan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024. Penjelasan.
Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai dengan 24. Setelah Abram mengalahkan Kedorlaomer dan raja-raja yang bersamanya, ia bertemu dengan Melkisedek, Raja Salem dan Imam Tuhan yang Maha Tinggi. Melkisedek memberkati Abram dan memuji Tuhan yang memberikan kemenangan. Abram memberi Melkisedek 1/10 dari semua rampasan. Namun, ketika Raja Sodom menawarkan Abram harta benda, Abram menolak karena dia tidak ingin ada orang yang mengatakan bahwa kekayaan Abram berasal dari manusia, melainkan dari Tuhan. Di sini, Abram menunjukkan keteladanan seorang pemimpin yang tidak tergoda oleh kekayaan atau kepentingan pribadi. Dia melayani Tuhan dengan kesetiaan dan integritas, menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang pertama-tama melayani Tuhan. Mazmur pasal 91 ayat 9 sampai dengan 16 Mazmur ini menggambarkan perlindungan yang Tuhan berikan kepada mereka yang berlindung padanya. Tuhan menjanjikan keselamatan, penyertaan, dan perlindungan dari segala bahaya bagi orang yang setia kepadanya. Pemimpin yang melayani Tuhan dengan kesetiaan akan mendapatkan perlindungan dan kekuatan dari Tuhan. Mazmur ini mengajarkan bahwa melayani Tuhan memberikan kita keamanan dan keberanian untuk memimpin, karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Roma pasal 15 ayat 7 sampai dengan 13. Paulus menasihati jemaat di Roma untuk menerima satu sama lain seperti Kristus telah menerima mereka demi kemuliaan Tuhan. Paulus berbicara tentang kasih Kristus yang melayani baik orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain. Kasih Kristus adalah contoh utama bagaimana seorang pemimpin harus melayani orang lain. Pemimpin yang sejati tidak memimpin dengan memaksakan kehendaknya, tetapi dengan melayani dan menerima semua orang, mencerminkan kasih Tuhan yang tidak terbatas. Renungan. Dalam Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai dengan 24, Abram menolak kekayaan duniawi dari Raja Sodom dan malah memilih untuk memberi hormat kepada Tuhan dengan memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Ini menunjukkan bahwa melayani Tuhan dengan setia lebih penting daripada memperoleh keuntungan duniawi. Kemudian di dalam Mazmur pasal 91 ayat 9 sampai dengan 16, Tuhan berjanji akan melindungi mereka yang setia kepadanya. Ini adalah jaminan bagi para pemimpin yang melayani Tuhan bahwa mereka tidak perlu takut, karena Tuhan memberikan kekuatan dan perlindungan. Dan di dalam Roma, pasal 15 ayat 7 sampai dengan 13, Paulus mengajarkan pentingnya menerima dan melayani satu sama lain seperti Kristus telah menerima kita. Melayani untuk memimpin berarti mempraktikkan kasih dan penerimaan kepada semua orang. Refleksi. Sebagai pemimpin, apakah kita lebih fokus pada kekayaan dunia atau pada pelayanan kepada Tuhan? Apakah kita sebagai pemimpin berusaha melayani Tuhan dengan integritas yang sama? Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai dengan 24, Abram menunjukkan bahwa pemimpin yang sejati tidak mencari keuntungan duniawi, tetapi berfokus pada pelayanan yang setia kepada Tuhan. Apakah kita percaya pada perlindungan Tuhan dalam setiap tanggung jawab kepemimpinan yang kita jalani? Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan 16. Perlindungan dan penyertaan Tuhan adalah jaminan bagi mereka yang melayaninya. Pemimpin yang melayani Tuhan dengan setia tidak perlu takut, karena Tuhan adalah pelindung dan kekuatannya. Apakah kita sebagai pemimpin menerima dan melayani orang lain dengan hati yang tulus, seperti Kristus melayani kita? Roma pasal 15 ayat 7 sampai 13. Pemimpin sejati melayani dengan kasih, merangkul semua orang tanpa membeda-bedakan. Kasih dan penerimaan adalah dasar dari kepemimpinan yang melayani, mengikuti teladan Kristus. Kesimpulan. Melayani untuk memimpin berarti menempatkan pelayanan kepada Tuhan dan kepada sesama di atas segalanya. Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai dengan 24 mengajarkan bahwa pemimpin sejati menolak kekayaan duniawi dan memilih untuk setia kepada Tuhan. Mazmur pasal 91 ayat 9 sampai dengan 16 memberikan jaminan bahwa Tuhan melindungi mereka yang melayaninya. Dan Roma pasal 15 ayat 7
sampai dengan 13 menekankan bahwa kepemimpinan Kristen harus dipenuhi dengan kasih dan penerimaan kepada semua orang. Melayani Tuhan dan sesama dengan hati yang tulus adalah tanda dari pemimpin yang sejati. Dan dari sana kita menemukan kekuatan, perlindungan, dan otoritas ilahi untuk memimpin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.